Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Alasan salah satu dia melawan, dia disebut pemeras. Nah, akhirnya dia pertama saya luruskan dulu nih ya. Kedatangan kami ke sini sebenarnya kalau dibilang laporan enggak. Ya. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang, tugas kami, yang pertama saya advokat nih. Kami mendapatkan surat kuasa dari klien kami, Adam ini, yang sekarang jadi terdakwa. Nah kemudian, kenapa saya katakan bahwa kedatangan kami di sini bukan untuk laporan, tapi memberikan informasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Karena saya juga, mohon maaf nih ya teman-teman, saya juga harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan undang-undang. Karena kami jadi kuasa di sini atas nama organisasi. Nah, kebetulan saya dan teman-teman yang rekan lainnya sudah sepakat. Kami sebenarnya tidak mau head to head kepada si lawan kami, enggak. Cuma mau nggak mau kami harus menyampaikan informasi dugaan tindak pidana korupsi ini karena apa? Karena terkait dengan pembelaan klien kami. Karena ada dua undang-undang yang mau kita coba di sini. Sementara klien kami menghadapi undang-undang ITE. Nah, sementara di dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengatakan seharusnya klien kami itu melaporkan ke KPK di dakwaannya. Nah, yang perlu kami jelaskan di sini adalah kenapa klien kami pada saat sebelum dia ditangkap itu dia tidak melaporkan ke KPK, karena keburu ketangkap duluan. Sehingga kemarin dia bilang perjuangan saya akan dilanjutkan oleh kuasa hukumnya. Sehingga saya minta surat kuasa kepada klien kami untuk menyampaikan informasi ini ke KPK. Ya alhamdulillah, artinya sekarang kami sudah berada di sini. Yang mudah-mudahan artinya informasi yang kami berikan ini benar-benar semata-mata hanya untuk pembelaan terhadap klien kami yang dia meyakini bahwa apa yang dia ketahui ini adalah dugaan tindak pidana korupsi. Di bawah itu data informasinya itu apa? Beberapa transaksi keuangan atau apa? Gitu? Ya, kalau data yang kami bawa ini mohon maaf nih, saya tidak mau menjelaskan secara rinci. Tapi seandainya teman-teman mau tahu secara rinci apa dokumen yang kami bawa dan kami berikan kepada KPK, besok para terdakwa yang langsung menjelaskan secara rinci. Karena mereka lah yang tahu kapan transaksinya terjadi, berapa nilainya semuanya. Saya sudah ngomong sama para terdakwa, tolong sampaikan setelah saya menyampaikan dokumen ini. Nah, mereka punya kewajiban menjelaskan secara rinci tentang apa dokumen yang diberikan oleh KPK. Tapi itu udah fix merujuk kepada Syahroni. Ya? Sudah merujuk kepada Ahmad Syahroni datanya. Ya besok aja lah, nanti terdakwa yang jelasin. Sedikit aja. Apa, Pak? Ya sekarang gini, para terdakwa ini kan dia menjadi terdakwa sekarang akibat laporan siapa? Itu saya rasa sudah teman-teman dapat tahu semua. Saya tidak mau menyebut nama, saya sudah diamanatkan oleh organisasi. Kami sebenarnya tidak mau head to head. Cuma karena terkait dengan pembelaan, sekarang klien kami sedang menghadapi dakwaan nih. Dakwaan yang dianggap dengan sengaja melawan hak. Itu yang sedang kami hadapi. Nah, sekarang kami berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh klien kami itu ada haknya. Karena di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Nah, jadi antara kami dengan penuntut umum beda pandangan nih. Menurut mereka melawan hak, menurut kami memiliki hak. Sehingga kami sampaikanlah dokumen ini ke lembaga penegak hukum. Artinya, oh ya kami berhak juga loh, artinya sesuai dengan amanat yang diamanatkan oleh undang-undang, punya hak kami memberikan informasi. Nah, biar nanti hakim yang memutuskan bahwa benar nggak klien kami ini melawan hak atau memang punya hak. Gitu. Bang, kalau ini kasusnya maksudnya apa ya? Bukan korupsi semua, pencucian uang atau apa, Bang? Atau gratifikasi? Gini, sebenarnya ini sudah dibacakan ya di dalam eksepsi. Bahkan ini di sidang terbuka oleh kuasa hukum terdakwa 2. Nah, sudah dibacakan, bahkan sudah didengar oleh seluruh yang hadir di persidangan. Ada transaksi jual beli sepeda mewah yang menurut
Nimade terdakwa 2. Nah, Nimade yang apa namanya ini ya, dia penjualnya. Nah, prosesnya itu menurut keterangan dia di dalam persidangan tidak membayar bea. Ya, bea cukai. Artinya kenapa dia ini menyampaikan ke Adam Denny? Karena dia berpendapat bahwa waduh ini transaksi jual beli ini dapat merugikan keuangan negara. Sehingga disampaikanlah itu ke Adam Denny. Adam Denny mengupload itu mentransmisikan. Nah, paham ya? Nah, jadi para terdakwa 1 dan 2 ini meyakini bahwa wah ini transaksi ada dugaan merugikan keuangan negara. Nah, sehingga Adam Denny mengupload lah itu. Dia merasa bahwa saya punya hak menyampaikan informasi ini. Nah, cuman begitu informasi itu ditransmisikan melalui media sosial, ya dilaporkan. Nah, itu aja ya. Oke, Pak, ini seberapa yakin kalau ini ada transaksi jual beli sepeda, Pak? Apa buktinya sudah cukup kuat, Pak? Nah, kalau bukti, kalau menurut kami ya nanti penyidiklah yang menilai ya. Buktinya kuat atau enggak nanti penyidiklah, itu kewenangan penyidik. Tetapi kenapa tadi saya ada beberapa teman yang menanyakan saya nggak jawab? Ya, yang lebih pastinya apakah isi dokumen ini seperti apa? Nah, besok terdakwa 2 itu akan menjelaskan karena dia langsung tuh yang berhubungan dengan seseorang yang dianggap merugikan keuangan negara. Ini tadi udah diterima, Pak? Ya. Udah diterima laporannya? Kalau informasi sudah diterima, cuma tadi sebenarnya saya pengen ketemu langsung, pengen ketemu langsung tadi kan. Cuma tadi saya ditelepon dari belakang, saya diarahkan ke depan, dari depan tadi saya ini karena pertama pandemi katanya, pelaporan secara langsung belum bisa dilaksanakan. Tapi tadi saya tetap komunikasi melalui telepon tadi. Artinya sebenarnya sekali lagi kedatangan saya sudah sampaikan tadi, kedatangan kami ke sini ini sebenarnya bukan melaporkan seseorang, bukan. Tapi kami sebagai kuasa menyampaikan informasi. Informasi itu dari siapa? Dari para terdakwa. Itu klien kami. Kalau tadi kenapa saya pengen langsung ketemu sama Dumas? Maksudnya saya jujur aja, saya mau menghindari sebagai pelapor. Karena nanti dianggapnya saya ini mau menjatuhkan seseorang kan. Nah, dianggapnya nanti ada hal-hal yang lain selain daripada memberikan informasi. Nah, saya nggak mau nanti dibilang wah, saya di media sekarang banyak di media sosial dibilang, wah jangan-jangan kliennya pemeras, pengacara juga pemeras. Saya tidak ada mau melaporkan seseorang, tidak ada memeras seseorang, tidak. Saya hanya menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai advokat. Apalagi ini para terdakwanya besok mereka secara langsung yang akan menjelaskan tentang dokumen apa yang saya sampaikan ke KPK. Ya. Ini sidang besok ya, Pak? Sidang besok. Jam berapa, Pak? Sidang jam 1 besok. Ada bukti udah diterimanya ada nggak? Nah, saya nggak berani, Bos. Tapi kalau besok si terdakwa yang sudah menyampaikan secara gamblang, baru saya buka. Ya. Saya nggak mau gini, Bos. Saya nggak mau selepas saya dari KPK saya juga dilaporin. Ya nggak? Ya, karena kan zaman sekarang, Bos. Ya, bukan apa-apa. Nanti selepas dari sini saya tunjukkan sesuatu yang menurut saya bukan kewenangan saya. Besok saya dipanggil nanti. Nah, tapi kalau seandainya nanti para terdakwa secara rinci sudah menjelaskan tentang apa-apa yang dokumen ini kan dari mereka nih. Nah, mereka menjelaskan secara rinci tentang itu. Kalau perlu mereka yang tunjukkan. Nah, kita tunggu di besok kalau mau jelasnya. Saya tunggu di pengadilan Jakarta Utara. Ya. Besok sidangnya. Ya, makasih ya. Terima kasih. Ya. Kan dia pelapornya. Oh, jadi saksi pelapor besok? Saksi pelapor. Oh, iya. Besok pelapor. Oke. Jadi wajib hadir dia. Nggak mungkin nggak hadir. Kalau nggak hadir bisa nggak jalan perkaranya. Ya. Oke, terima kasih. Wawancara bentar. Nggak apa-apa lo. Mau ikut juga? Ini bisa lama tanya. Oh ya udah. Oke. Ya. Bang, untuk pemanggilan hari ini untuk ke KPK agenda hari ini sendiri seperti apa? Ya. Kami ke sini ini hanya menyampaikan informasi. Nah, informasi itu datangnya dari siapa? Dari klien kami. Nah, makanya tadi ada yang bertanya sama saya, apa isinya? Ya, saya tidak bisa menjelaskan. Yang punya kewenangan menjelaskan itu orangnya langsung. Makanya besok para terdakwa, saya minta menjelaskan secara rinci tentang dokumen-dokumen yang menurut mereka terdapat kerugian keuangan negara. Gitu. Oke. Berarti kan ini sendiri kan rentetan dari Adam Denny sendiri yang sebelumnya
akan buat laporan ke KPK sendiri, tapi ternyata udah ditangkap dulu gitu ya Bang? Nah ya, makanya tadi saya bilang kan, mau tidak mau, kenapa kami sampaikan informasi ini ke KPK? Karena terkait juga dengan pembelaan kami. Karena di dakwaan jaksa penuntut umum itu menyatakan bahwa seharusnya katanya Adam Denny tidak mentransmisikan itu ke ke media sosial, tapi melaporkan ke KPK. Nah sehingga ya kami juga sempat pengen kami bantah sebenarnya, loh seharusnya penuntut umum paham dong tanggal 26 atau 27 itu ditransmisikan, tanggal 27 kan dia di LP kan, artinya nggak mungkin ada waktu dia untuk melaporkan ke KPK. Nah akhirnya Adam Denny memberikan kuasa ke kita untuk menyampaikan, artinya tuntaskan gitu loh. Kan dia waktu kemarin pada saat ribut dia bilang begini, alasan salah satu dia melawan, dia disebut pemeras. Nah akhirnya dia membuktikan nih bahwa sekarang dengan informasi ini sampai ke KPK, dia membuktikan bahwa dia nggak memeras. Dan juga perlu kita ingat juga, waktu dia mentransmisikan ini ke media sosial, dia nge-tag KPK loh. Artinya kalau kita menurut undang-undang, dia sudah memberikan informasi itu sebenarnya. Cuman permasalahannya kan nggak mungkin secepat itu juga ditindaklanjuti dong oleh lembaga penegak hukum gitu. Cuma ya sekali lagi bilang keburu, ternyata ada tamu yang tadi undang datang ke rumahnya, ya mau nggak mau berhentilah sampai di situ. Sehingga dia bilang minta tolong ke kita, tolong lanjutkan perjuangan saya. Dan hasilnya sendiri tadi untuk di dalamnya seperti apa? Ya? Untuk di dalam sendiri, untuk laporan sendiri? Ya artinya kita sudah, kayak tadi kita ada dialog, ya artinya kita sudah mendapatkan sedikit pencerahan lah tentang bagaimana langkah-langkah yang akan kami lakukan terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini, dan juga cara-caranya seperti apa. Kita ya alhamdulillah sih kita sudah dapat ilmu baru gitu. Berarti agendanya akan ke KPK lagi untuk melengkapi bukti atau seperti apa? Nah kalau ini mungkin saya sudah bilang, ini kan paling dokumen yang kita miliki yang sudah kita sampaikan ini paling hanya 40%. Tapi kalau seandainya nanti, kemarin itu kan sebenarnya Adam Denny dan terdakwa 2 ini kan sebenarnya sudah siap melawan. Cuma permasalahannya kemarin nggak sempat ada waktu jeda. Nah, jadi kan kemarin udah suasananya nggak kondusif, akhirnya ya kita yang pegang aja. Nah kalau nanti ternyata besok memang ada waktu yang mereka miliki untuk menyampaikan sesuatu, apalagi memang terkait dengan dokumen, ya mungkin kalau memang diperlukan ya kita sampaikan lagi kalau memang diperlukan. Berarti besok sendiri pas sidang lanjutan lagi ya Bang, berarti Ya. Adam Denny sendiri akan menyempatkan untuk melengkapi dokumen atau seperti apa? Iya, kalau menurut kami memang masih ada, memang masih ada. Memang kalau menurut terdakwa 2 memang masih ada. Nah, cuman karena waktunya kemarin memang suasana